Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Hamdi, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan terkait solusi yang mungkin bisa diambil oleh Ibu Rina selaku HRD dari PT Makmur Sentosa. Jadi di dalam PT Makmur Sentosa itu memiliki konflik, yaitu konflik manajemen dan buruh. Isu utama dalam konflik ini yaitu pertama, distribusi beban kerja. Jadi Ibu Maya ini merasa bahwa beban kerjanya itu tidak adil dibandingkan dengan rekan-rekannya. Yang kedua, terkait rantai komando. Mungkin Tuan Andi ini merasa bahwa Ibu Maya itu telah melewati wewenangnya dengan langsung menghubungi HRD tanpa melalui dirinya. Yang ketiga, konfliknya itu kepercayaan terhadap kepemimpinan. Adanya keretakan kepercayaan antara Ibu Maya dan Tuan Andi yang berpengaruh pada hubungan kerja mereka dan moral tim secara keseluruhan. Jadi mungkin untuk solusi yang bisa diambil oleh Ibu Rina, yang pertama itu Ibu Rina selaku HRD harus mengumpulkan fakta dan analisis situasi. Sebelum mengambil keputusan, HRD harus mengumpulkan informasi secara objektif. Di antaranya meninjau jadwal kerja dan beban tugas. Pastikan apakah beban kerja dan jadwal yang diterapkan itu memang seimbang. Data historis tentang beban kerja dan produktivitas tim dapat digunakan untuk melihat apakah penugasan itu memang dilakukan secara adil. Nah, informasi yang kedua yaitu wawancara dengan anggota tim lain. Lakukan wawancara dengan anggota tim lain untuk mendapatkan perspektif mereka terkait beban kerja dan kepemimpinan Tuan Andi. Ini bisa memberikan wawasan apakah ada pola perlakuan yang tidak adil atau malah menjadi favorit kepemimpinan dari Tuan Andi tersebut. Nah, informasi yang ketiga yaitu dokumentasi proses manajemen. Pastikan bahwa perubahan jadwal atau tugas itu telah sesuai dengan prosedur internal dan komunikasi yang tepat. Dan itu apakah itu telah dilakukan oleh Tuan Andi atau belum. Nah, solusi yang kedua, langkahnya itu yaitu mediasi dan komunikasi terbuka. Ibu Rina sebagai HRD dapat mengadakan sesi mediasi dengan kedua belah pihak untuk mempertemukan perspektif mereka. Yang pertama, Ibu Rina ini harus memfasilitasi dialog terbuka. Pertemuan harus difokuskan pada penyelesaian konflik secara kolaboratif. Karena kolaboratif, Tuan Andi perlu diberi kesempatan untuk menjelaskan dasar pengambilan keputusan terkait jadwal dan tugas tadi. Sementara Ibu Maya bisa mengungkapkan dampak yang dirasakannya secara transparan. Nah, sebagai HR, Bu Rina juga mesti melakukan pendekatan netral. Ibu Rina harus berperan sebagai fasilitator yang netral dan menjaga agar diskusi tersebut tidak ada keberpihakan dalam salah satu pihak. Yang harus dilakukan oleh Bu Rina juga fokus pada solusi, bukan kesalahan. Alih-alih fokus pada siapa yang salah, fokuslah pada cara untuk menciptakan kondisi kerja yang adil dan produktif bagi semua pihak. Baik, yang kedua yaitu ada mediasi dan komunikasi terbuka, di mana Ibu Rina dapat mengadakan sesi mediasi dengan kedua belah pihak untuk mempertemukan perspektif mereka. Nah, dalam mediasi dan komunikasi terbuka ini terdapat 3 cara, yaitu yang pertama, fasilitas dialog terbuka. Pertemuan harus difokuskan pada penyelesaian konflik secara kolaboratif, dan Tuan Andi perlu diberi kesempatan untuk menjelaskan dasar pengambilan keputusan terkait jadwal dan tugas. Sementara untuk Ibu Maya bisa mengungkapkan dampak yang dirasakannya secara transparan. Yang kedua, ada pendekatan netral.
di mana Ibu Rina harus berperan sebagai fasilitator netral dan menjaga agar diskusi tidak menjadi konfrontatif. Tujuan mediasi adalah untuk memulihkan kepercayaan dan hubungan kerja yang sehat antara kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu fokus pada solusi, bukan pada kesalahan. Alih-alih pada fokus pada siapa yang salah, fokuslah pada cara untuk menciptakan kondisi kerja yang adil dan produktif bagi semua pihak. Nah, cara yang ketiga yaitu ada evaluasi sistem pembagian tugas. Jika ditemukan adanya ketidakadilan dalam pembagian tugas, HR perlu mengkaji ulang sistem tersebut. Nah, dalam hal ini terdapat dua cara, yaitu kebijakan yang transparan dan terukur. Buat atau perbaiki kebijakan mengenai pembagian tugas berdasarkan indikator yang objektif, serta kompetisi pengalaman dan keterampilan fisik. Sistem rotasi. Terapkan sistem rotasi tugas secara berkala untuk mengurangi keluhan tentang pembagian beban kerja yang tidak adil. Sekaligus memastikan semua karyawan berkesempatan mengembangkan keterampilan mereka. Selanjutnya ada pelatihan dan kepemimpinan manajemen konflik. Konflik ini juga menunjukkan perlunya pelatihan lebih lanjut bagi para kepemimpinan tim. Pelatihan komunikasi untuk Tuan Andi, yaitu pelatihan komunikasi yang menekankan pada keterampilan mendengar, empati, dan penyelesaian masalah. Ini akan membantu Tuan Andi lebih sensitif terhadap keluhan timnya dan menghindari masalah serupa di masa depan. Selanjutnya ada manajemen konflik untuk supervisor. Memberikan pelatihan manajemen konflik untuk semua supervisor agar mereka lebih siap menghadapi situasi serupa tanpa melibatkan HR di tahap awal. Selanjutnya ada penegakan rantai komando yang fleksibel. Perusahaan perlu meninjau kembali kebijakan rantai komando. Rantai komando yang responsif yaitu ada kebijakan yang memperbolehkan karyawan mendekati HR jika mereka merasa tidak didengar oleh atasannya langsung. Tetapi dengan komunikasi yang lebih jelas dan tepat, ini mencegah persepsi bahwa seorang karyawan melewati atasan tanpa alasan yang sah. Selanjutnya ada tata laksana pengaduan internal. Prosedur pelaporan harus diformalkan sehingga karyawan merasa aman untuk mengajukan keluhan secara langsung, namun juga mendukung upaya pemimpin tim untuk memecahkan masalah internal terlebih dahulu. Yang keenam ada monitoring dan follow up. Setelah solusi diterapkan, penting untuk memantau apakah perubahan berjalan dengan baik. Evaluasi berkala, HR harus melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja dan interaksi tim setelah perbaikan dilakukan. Untuk memastikan masalah serupa tidak muncul kembali, survei kepuasan karyawan. Lakukan survei internal untuk mengevaluasi persepsi karyawan terhadap suasana kerja, bebas tugas, dan kepemimpinan tim. Yang ketujuh, kesejahteraan karyawan. Mengingat bahwa Ibu Maya telah menyebut dampak negatif terhadap kesejahteraan mental, HRD harus mempertimbangkan untuk menawarkan dukungan tambahan seperti program dukungan karyawan Employee System Program. Tawarkan konseling atau layanan kesejahteraan mental sebagai bagian dari program kesejahteraan karyawan yang mendukung mereka dalam menghadapi beban kerja dan masalah di tempat kerja. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara Tuan Adi dan Ibu Maya dengan memediasi masalah beban kerja dan kepemimpinan, sembari membangun sistem yang lebih adil dan berkelanjutan di perusahaan. HR harus berperan sebagai mediator yang netral, memastikan setiap pihak merasa didengar, dan menerapkan kebijakan yang menjaga keseimbangan antara kepentingan karyawan dan otoritas manajemen. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami di PT Makmur Sentosa percaya bahwa komunikasi yang baik dan penyelesaian konflik yang konstruktif adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Dengan menerapkan langkah-langkah yang telah kita bahas, kami berharap dapat membangun kembali kepercayaan dan kolaborasi antara manajemen dan karyawan. Kami mengajak seluruh tim untuk bersama-sama mendukung perubahan positif ini demi kesejahteraan dan kesuksesan perusahaan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pendapat, jangan ragu untuk menghubungi kami. Sekian dan terima kasih.